sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Jadi untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan juga, silahkan berkomentar di live Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Dan seperti yang sudah Anda ketahui juga, Saudara, atau mungkin Anda yang baru bergabung bersama kami, sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita yaitu Bung Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Oke, Bung Alfian, tadi kan Bung Alfian tadi bilang kalau APBA ini kalau misalnya nggak rampung itu nanti jadi pergub, dan kita juga sudah pernah kemarin itu APBA-nya jadinya pergub di tahun 2018 lalu. Sebenarnya apa sih yang membuat kita khawatir kalau APBA itu menjadi pergub? Kalau memang ada perubahan sih ya, ada perubahan. Kalau dulu kan proses postur anggaran kita itu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung ya. Tapi di 2021 ini itu ada perubahan PP nomor 12 tahun 2019. Jadi kita itu nggak lagi bicara belanja langsung atau belanja tak langsung, tapi langsung disebut belanja operasi, belanja modal dan transfer, dan juga belanja tak terduga BTT namanya. Jadi strukturnya memang lebih agak ramping. Nah, proses awal sih kalau kita lihat dengan surat pemerintah Aceh itu ya ke DPR itu yang katanya nggak bisa pembahasan secara langsung tapi harus virtual meeting. Kami melihat itu ada sebuah respon dari DPR. Kalau bacaan kita itu lain ya soal ini, dan kita lihat juga yang saya bilang tadi, jangan menggunakan ataupun ya isu pandemi ini untuk yang tidak baik ataupun tidak bisa, yang berdampak yang tidak baik terhadap pemerintah Aceh, rakyat Aceh ya. Itu yang kita upayakan, kita dorong, dan kita sendiri mendorong supaya ini ada bagaimana harmonisasi kedua lembaga ini dalam membahas anggaran di 2021. Karena kalau jadi pergub ini ya pengalaman buruk kita kan di 2018 itu. Jadi arah pembangunannya kita juga nggak bisa lihat secara maksimal. Targetnya pasti ada upaya-upaya target yang tidak maksimal, dan kita juga tahu perencanaan kita selalu ada juga masalah yang belum selesai. Jadi ya harapan ini sebenarnya yang perlu kita dorong supaya tidak ada pergub tapi ada pembahasan secara normal. Dan kalaupun misalnya dalam kondisi pandemi tapi kita melihat ini masih ada solusi lain, karena proses pembahasan ini kan nggak rame-rame banget di antara eksekutif dan legislatif. Dan kita berharap ini harus mulai sekarang, karena sekarang ini kan ada proses pembuntuan gimana? Ya nggak ada pembahasan. Posisi Ketua PPS itu ada di DPR, karena kita ngecek juga prosesnya, karena seharusnya ini udah mulai proses pembahasan ya antara komisi dengan SKPA di level pemerintah Aceh. Nah yang kedua, ada juga sih yang mengelitik soal bahwa kali ini soal terhadap pembangunan tempat-tempat ibadah. Kalau istilah di Aceh itu pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat musala itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kemarin kita itu beberapa dari pimpinan-pimpinan pesantren di Aceh komunikasi dengan kita, konsultasi, dan kita ngecek juga apakah itu benar enggak sih. Nah ternyata di KUA PPS itu muncul yang itu baru usulan dari eksekutif atau dalam hal ini tim anggaran pemerintah Aceh, ada pembangunan masjid ya. Yang artinya kita berharap ini nggak ada diskriminasi dalam arti kata, karena pengalaman 2015 dulu kita juga masih ingat ya, pada masa Bu Dr. Jaini Gubernur Aceh juga tidak boleh dialokasikan lagi terhadap pembangunan masjid, musala ataupun tempat-tempat ibadah. Sementara di Aceh ini kan kita tahu sama-sama soal sektor ini kan agak bicara untuk pembangunan agama ini lumayan kuat ya. Jadi ya kalau ini ya bakalan banyak pihak yang akan bersuara. Nah harapan kita sih ini bisa diakomodir, karena ketika misalnya kita lihat dasar hukumnya juga
tidak muncul yang secara spesifik. Makanya sekali lagi kita harapan sih bisa harmonis proses pembahasan ini. Jadi tidak lagi pada perdebatan-perdebatan kepentingan konteks politik ataupun kepentingan ekonomi oleh para pihak. Ini kita berharap dihentikan karena kita kondisi ya OSUS kita juga mau sebentar lagi mau selesai. Nah, kita berharap bahwa arah pembangunan yang untuk menata arah pembangunan Aceh ini lebih jelas ke depannya. Ya, nih Bung, di beberapa waktu kemarin kan sempat heboh nih yang mengenai kegiatan touring damai di hari memperingati 15 tahun MOU Helsinki. Dan ada biaya 300 juta lebih ya untuk acara tersebut, dan menurut Ketua BRA pada saat itu adalah titipan dari pemerintah dan itu menggunakan APBA 2020. Nah, pertanyaannya bagaimana APBA 2020 itu bisa digunakan untuk Aceh Touring Damai ini? Ya. Kalau seandainya itu terjadi, kan ini nggak jadi ya? Ya, yang pertama waktu saya pertama kali dapat informasi itu, ya kami semua di kantor memang kaget sih. Jadi kita melihat sejauh mana relevansi terhadap touring ini dengan konteks perdamaian kan. Nah, yang kedua kita lihat anggaran digunakan kok. Kalau orang-orang touring ini kan orang-orang hebat nih, orang-orang hebat dan secara ekonomi menengah ke atas semua. Nah, kenapa sih menggunakan sampai uang bensin dari anggaran Aceh? Jadi kan semua pihak kaget. Jadi seharusnya tidak menggunakan momentum perdamaian. Dalam arti kata mereka mengambil inisiatif sendiri, mengambil inovasi. Harus menggunakan uang Aceh, ya kita bilang benar. Nah, alhamdulillah sih sebenarnya sehingga ini dibatalkan. Nah, ya karena ini kan desakan media sosial kemarin juga sangat kencang, karena kita sekarang dengan kondisi dengan teknologi kita yang sudah sangat lebih maju, jadi proses advokasi ataupun suara masyarakat itu lebih banyak melalui media sosial sekarang. Nah, kita sih nggak tahu sih kenapa ini bisa terjadi kan, karena BRA sendiri, Kepala BRA mengatakan bahwa ini bagian dari untuk memperkenalkan touring ini kepada dunia internasional, bahwa Aceh sudah aman, juga dunia luar ya, sekaligus untuk soal investasi, bagaimana orang untuk minat investasi ke Aceh. Tapi kita sih melihat ini nggak ada relevansi sama sekali, dan dengan itu bukan kewenangan BRA untuk melakukan itu. Dan BRA itu kan ada kanunnya yang dibentuk secara khusus dan juga sudah punya kewenangan, artinya arahnya sudah sangat jelas. Jadi heboh sih, dan satu sisi kalau orang-orang kawan-kawan kami di luar itu ya ketawa lihatnya, kok bisa proses anggarannya, karena ini kan terjadi di refocusing ya, di refocusing, dana ini masuk di refocusing kalau menurut Ketua BRA, dan tidak juga relevansi dengan soal perlawanan terhadap para masa pandemi ini. Karena kan masa pandemi ini, makanya saya bilang tadi agak blunder sih kebijakan ini kalau kami lihat. Satu sisi pemerintah Aceh nggak mau pembahasan secara virtual, maunya secara virtual meeting dengan DPR soal anggaran 2021. Tapi satu sisi pemerintah Aceh melakukan touring. Nah, touring ini kan juga itu bisa gitu ya. Jadi ini kebijakan yang sangat blunder. Makanya kita berharap kebijakan-kebijakan semacam ini tidak terjadi lagi ke depan. Dan ya perlu kehati-hatian untuk soal pertimbangan terhadap, apalagi ini menggunakan anggaran walaupun 300 juta. Tapi bandingkan kalau misalnya dana ini kan digunakan untuk pembangunan rumah korban konflik misalnya, itu lebih bermanfaat, atau meluncurkan soal bagaimana pendidikan anak-anak korban konflik yang hari ini juga tidak memiliki kepastian terhadap keberlangsungan hidup mereka. Nah, saya pikir itu ide-ide ataupun inovasi yang demikian yang perlu dipastikan oleh pemerintah kita untuk bisa dilaksanakan ke depan. Oke, luar biasa. Baik, Saudara Rolon, untuk Anda yang ingin bergabung di program Ngopi, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Kita bakal kembali lagi, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
90,2 Serambi FM, Syedarawan kembali lagi di program Ngopi, Ngobrol Santai dan Happy. Di hari ini Syedarawan edisi hari Rabu 19 Agustus 2020 dengan tema APBA 2021 di tengah pandemik. Sudah transparankah? Bersama narasumber kita yaitu Bung Alfian, yaitu Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA. Dan Syedarawan, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa memberikan komentar karena saat sekarang ini kami sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Ya, Bung Alfian, kalau tadi kita masih membicarakan mengenai APBA pastinya ya, karena memang ini adalah tema kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya sedikit nih, kalau Bung Alfian ini sukanya kopi yang original apa yang udah dimodifikasi sih, Bung Alfian? Ya, sebenarnya sih dua-duanya suka ya. Oh gitu ya. Tapi kan tergantung mood mungkin ya. yang lebih original kan itu, apalagi kopi kan lebih lebih mantap ya. Oke, ini kalau MATA sendiri kantornya di mana, Bang? Di tepatnya itu di Imasin ya, Gampung Imasin Kayadang, pas depan komplek perumahan DPRA. Oh, jadi berarti dekat. lokasinya dekat nih ya, tempat Ya. ngopi-ngopi di Uli Karim ya. Betul. Memang lokasi strategis sepertinya ya. Memang kalau selama ini kan kita selama pandemi ini ya banyak nggak ngopinya keluar, itu memang kita batasin ya. Tapi take away lah ya, sering. kita sering beli ya, minum rame-rame di kantor. Oke, terus kalau misalnya minum kopi di rumah Aceh sering juga dong, Bang, pasti ya? Pernah ya. Pernah juga Dan ya. kita pernah juga buat semacam diskusi di sana. Oh, luar biasa. Jadi mungkin lebih enak, lebih praktis juga karena memang sudah ada kemasannya seperti Iya, ini benar. ya. Oke, terus juga kalau ngopi itu kerjaannya lebih enteng gitu, Ya, Pak. lebih fresh ya, apalagi siang kan. Oh, Siang, siang. siang Biasanya tuh ngopinya pagi, siang, malam 3 kali. Ya, habis-habis siang itu kan, apalagi suasana sekarang panas, kondisinya ya untuk bisa fresh pikiran kita itu kalau di kantor itu kami ngopi. Oh, gitu. Panas, ngopi, panas juga kopinya ya. Iya. Kopi panas, wah luar biasa ini Syedarawan. Dan Bung Alfian, ini kan kalau MATA ini concern di lembaga anti korupsi ya, bergerak di anti korupsi, benar? Ya, benar. Dan tentunya ini kan harus kerjaannya tuh terus-terusan untuk melihat bagaimana sih anggaran seperti ini. Ini yang sebenarnya MATA concernnya itu untuk APBA atau untuk yang anggaran di provinsi aja, atau mungkin ada yang ke kabupaten kota juga? Jadi gini, kita itu fokusnya kan ada dua ya, ada persoalan yang pertama soal isu korupsi, yang kedua soal isu tata kelola. Jadi kita juga mendorong bagaimana soal tata kelola itu lebih baik sehingga tidak terjadi potensi-potensi korupsi. Nah, kalau untuk fokus sih kita fokusnya itu di seluruh Aceh. Jadi kalau ada kasus ataupun ada hal-hal, banyak juga sih misalnya ada warga, ada orang pemerintah konsultasi soal bagaimana sih soal kebijakan ini ya, kita kasih pandangan supaya proses pembahasannya lebih baik. Nah, karena kalau sudah lebih baik akan tentu pasti akan transparan, dan juga ketika udah transparan ya publik pasti senang kan. Jadi itu yang kita harapkan, karena wilayah anggaran ini kan sangat sensitif nih. Iya, betul. Sangat sensitif, makanya kita selalu sih mendorong level, misalnya karena kantor kita di Banda Aceh, jadi di pemerintah Aceh kita selalu dorong supaya harus transparan. Ini penting, karena untuk apa sih kalau misalnya kita resisten terhadap transparansi? Kalau resisten terhadap transparansi kan ya orang kan sangat, apalagi rakyat Aceh sekarang sangat cerdas dengan dunia media sosial sekarang, semua udah bisa diakses. Kita bisa lihat mereka bisa menyuarakan berbagai macam hal dengan media sosial, dalam arti kata tidak pada posisi menghujat ya, tapi mempertanyakan, mengkritisi. Saya pikir itu ranah terhadap partisipasi publik. Jadi ya harapan kita sekali lagi bahwa transparansi ini menjadi wujud terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Oke, Bung Alfian, kalau untuk bidang anti korupsi dan juga tata kelola ini ya, Bung Alfian ini kan sudah berapa tahun sih sebenarnya bergelut di bidang ini? Sejak 2006 ya. Wah, berarti habis tsunami ya pada saat itu ya, 2006. Oke, dan sampai sekarang ya masih tetap fokus di situ, luar Alhamdulillah biasa. ya. Apa sih
keseruannya bekerja di bidang anti korupsi dan juga tata kelola ini? Pertama kan kalau sejak kuliah saya mainnya aktif memang di organisasi kemahasiswaan dan isu-isu demokratisasi ya. Setelah tsunami saya udah sering mulai membaca terhadap apa sih persoalan-persoalan yang terjadi dan ketika melihat bahwa isu anggaran dan isu korupsi ini adalah menjadi isu penting yang itu juga tidak menjadi fokus semua orang, dan proses belajar ya pasca tsunami itu banyak secara kapasitas saya sendiri mengakui bahwa saya banyak sekali belajar soal ini, baik melalui membaca maupun dari sisi training. Itu sering banget kami ikuti, artinya bukan saya saja, ada beberapa kawan yang lain. Nah, terakhir saya melihat bahwa ini adalah isu sangat penting, dan isu ini selalu harus dijaga, dan dalam arti kata bagaimana mendorong tata kelola, bagaimana menjadi mimpi saya bahwa korupsi itu tidak ada lagi, walaupun banyak pihak ataupun banyak orang mengatakan bahwa ini berat. Nah, terakhir ya saya secara pribadi menikmati soal profesi ini. Yang penting kita tidak aneh-aneh ya. Tidak aneh-aneh dalam arti kata ya bahwa masih dalam koridor secara etik, karena kita juga ada kode etik yang dibekali secara lembaga. Jadi emang benar-benar sesuai dengan job desk-nya gitu ya. Kemudian juga saling menghargai juga pastinya. Pokoknya tujuannya ini supaya masyarakat Aceh bisa tenang, bisa tidur nyenyak gitu ya. Tidak ada anggaran-anggaran yang diselip-selipin gitu ya. Dan kalau potensi yang Bung Alfian lihat, potensi korupsi terbesar itu sebenarnya dari dana apa sih? Anggaran apa? Kalau kita kan gini, tiap tahun itu ada monitoring peradilan namanya. Jadi seluruh kasus korupsi yang mulai dari level penyelidikan, penyidikan sampai pada level di pengadilan tipikor, karena korupsi ini kan ada pengadilan khususnya. Jadi kita monitoring. Jadi di akhir tahun biasanya kita keluari report. Nah, report sektor mulai dari sektor apa saja korupsinya, dan yang sudah diputuskan secara inkraf berapa orang, kerugian negara berapa. Nah, itu sektor pengadaan barang dan jasa yang paling besar. Makanya sektor pengadaan barang dan jasa ini kita juga pernah mendorong pemerintah Aceh supaya dibuat semacam unit artinya unit semacam unit gratifikasi. Karena sektor ini gratifikasinya juga besar ya. Komitmen fee-nya juga besar. Ini kan sudah jadi rahasia umum. Makanya kita berkali-kali itu dorong pemerintah Aceh supaya dia menggandeng untuk asistensinya unit ini dari KPK. Jadi nggak perlu biaya. Jadi pemerintah Aceh nggak perlu mengeluarkan biaya. Yang modal pemerintah Aceh itu adalah political will ya. Karena sektor ini sektor yang paling bebas. Karena sektor pengadaan barang dan jasa ini korupsinya bukan hanya di posisi di hilir, tapi sejak di hulu. Jadi di perencanaan itu sudah dari staffnya sebenarnya sudah mulai ada potensi ya. Dari sisi mengalokasi anggaran ataupun dari sisi perencanaan. Kenapa itu direncanakan baik dari sisi tempat tapi ataupun dari sisi pembangunan tersebut misalnya. Itu paling besar, dan di Indonesia juga tercatat sekarang sektor itu paling besar terjadi pidana korupsinya. Kalau di Aceh sendiri nih, Bung Alfian ini memantau anggaran, ini ternyata ada potensi untuk korupsi misalnya, atau ada sedikit salah lah. Ini kalau anggarannya itu sebesar apa sih misalnya? Ini mungkin potensinya 100 juta ke atas korupsinya, atau mungkin kalau yang 100 juta ke bawah itu nggak digubris dulu, atau gimana? Jadi gini, kalau dalam konteks level korupsi itu memang kita ada membangun semacam advokasi non litigasi. Non litigasi ini adalah advokasi korupsi yang terjadi di level grassroots, misalnya di level desa ya. Jadi kalau misalnya korupsi 50 juta, kita dorong bagaimana uang itu dikembalikan. Karena kalau misalnya kita mendorong ranah hukum, ini akan beratnya di mana? Karena negara juga akan mengeluarkan biaya untuk mulai proses lidiknya, mulai proses penyidikannya, sampai kepada pelimpahan ke kejaksaan, sampai ke pengadilan. Jadi nggak cukup 50 juta, negara akan mengeluarkan biaya. Apalagi kan penyidik sekarang dalam satu kasus itu ya, kalau di polisi jaksa itu 208 juta. Jadi kalau korupsinya 50 juta kita dorong kan negara juga jadi beban akhirnya.
Makanya kita dorong, beda misalnya gini, misalnya level pejabat negara melakukan korupsi 50 juta, itu beda. Bedanya di mana? Karena dia memang pejabat negara, orang bertanggung jawab. Jadi artinya kita, logika yang kita gunakan 50 juta mereka hambat, apalagi yang besar kan gitu. Jadi itu kita tetap dorong proses hukum, karena pejabat negara ini kan menjadi contoh untuk ke bawahnya. Makanya proses pemberantasan korupsi itu kita melihat harus di level-level kebijakan dulu, tidak pada posisi di grassroots. Tapi kalau misalnya level kebijakan udah lumayan bagus, ke bawahnya juga akan urut ya. Itu yang selalu kita diskusikan, terutama di level ya penyidik ya. Dan baik itu kalau misalnya kita ketemu dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan maupun di pihak KPK sendiri. Oke, Bung Alfian juga yang concern di bidang anti korupsi ini. Kalau kita melihat KPK ya, dengan sudah beberapa kali ganti pimpinannya ya sampai saat sekarang ini, bagaimana tingkat kesterilan KPK untuk saat sekarang ini, Bung Alfian, kalau menurut Anda? Ya, kalau kondisi sekarang sih sebenarnya kami sangat kecewa ya dengan kebijakan, terutama ya soal ada perubahan terhadap kewenangan KPK. Jadi apalagi ya pimpinan sekarang kan sebenarnya Mata sendiri terlibat dalam koalisi masyarakat sipil di nasional itu, melakukan mendorong, melakukan mengkritisi itu sejak proses di pansel. Kita udah melihat ini bahwa ada by design ya, dan itu terbukti hari ini sehingga terjadi konflik kepentingan. Nah, padahal semangat KPK ini kan kita tahu kepercayaan publik luar biasa. Kenapa misalnya KPK ini dibentuk? Itu karena ketidakmampuan dalam tanda kutip dalam pemberantasan korupsi, dalam penindakan terhadap kasus korupsi itu antara kelembagaan kepolisian dan kejaksaan. Itu di tahun 2003 pada saat itu. Nah, seharusnya ini harus diperkuat. Makanya kalau kita lihat dengan upaya sekarang, kita sebenarnya sih agak down ya, dan agak kaget dengan kondisi sekarang ya. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa korupsi ini harus dijadikan sebagai musuh negara. Oke, baik. Dan Bung Alfian, ini adalah segmen terakhir kita di program Ngopi ini, karena juga sudah pukul 12 ya. Dan kita minta kesediaan Bung Alfian untuk memberikan closing statement-nya, terutama juga untuk APBA 2021 ini di tengah pandemik. Ya, kita sih sebenarnya masih berharap dan akan melakukan upaya secara partisipasi secara masyarakat sipil supaya yang pertama pembahasan APBA 2021 ini tetap transparan, dan juga dibangun proses pembahasan dua pihak antara eksekutif dan legislatif, sehingga tidak pada posisi membangun egoisme ataupun kepentingan politik secara sepihak. Nah, kalau ini dilakukan, ini akan berdampak buruk terhadap di 23 kabupaten kota di Aceh, karena anggaran ini menjadi harapan besar terhadap keberlangsungan pembangunan dan keberlangsungan hidup rakyat Aceh ke depan, terutama dari sisi ekonomi. Nah, ya harapan kita sekali lagi bahwa proses pengelolaan ini adalah wilayah transparansi dan juga wilayah harmonisasi antara kedua pihak di para pengambil kebijakan di Aceh hari ini. Iya, tapi Bung Alfian, satu lagi nih pertanyaan dari saya. Emang kalau ngomong tentang anti korupsi ini kayaknya memang nggak ada habis-habisnya. Apalagi ada pakarnya di sini, jadi kayaknya memang pengen tanya terus ya. Oke, nanti kita tanya lagi di off air ya. Tapi Bung Alfian, ini kan karena di tengah pandemik, ada kemungkinan nggak kalau untuk APBA 2021 ini kayaknya kebanyakan untuk untuk alokasi pandemik ini? Ya. Kita kan udah telusuri juga, pemerintah Aceh ini sekarang mengalokasi anggaran refocusing namanya ya, dari 2020 itu, anggaran dari 2020 itu sebesar 2,7 triliun. Ya, 2,7 kalau untuk triliun. ini berarti bakal khusus nggak nanti? Bisa jadi, artinya 2,7 triliun ini kan belum habis nih yang bahkan yang 2020, karena baru habis 7,15% baru ya, jadi sekitar 196,19 miliar baru digunakan. Jadi masih sangat banyak dari keseluruhan anggarannya 2,7 triliun. Oke, berarti memang sudah ada ya. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya ini dikurangin karena ada pandemik. Ya, makanya dana ini sebenarnya sih itu sebenarnya juga perlu didorong nih, harus terbuka, harus transparan, karena kita nggak tahu ini programnya apa saja sih. Jangan sampai nanti
banyak sekali habis operasional proyek, ya, karena dampak ekonominya kan ini sekarang yang paling besar itu terhadap ekonomi sekarang Betul. ya. Oke. Jadi artinya ini yang perlu dibahas programnya secara patut dan itu menjadi tepat sasaran. Oke, jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa dan juga bisa dialokasikan dengan baik dan benar Ya. sesuai sasaran. Ya. Baik, terima kasih banyak Bung Alfian sudah hadir ke studio Serambi FM. Senang sekali bisa langsung bertemu karena biasanya via by phone aja ya kalau Ya. waktu acara Cakrawala. Tapi mungkin next time kita bakal undang lagi dan mudah-mudahan bisa datang lagi ke studio Serambi FM. Selamat beraktivitas Bung Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikianlah bincang-bincang kita di Ngopi, ngobrol santai dan happy untuk edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2020 dengan tema PBA 2021 di tengah pandemik sudah transparankah? Terima kasih banyak atas atensinya. Saya Tian Dalusia pamit undur. Saudara, wassalam.